Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul Tidak Ada Hari Depan. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa pekerjaan Tuhan yang ada di pundak kita adalah pekerjaan yang besar, yang memiliki dampak kekekalan. Ini terkait dengan nasib dan keadaan kekal manusia. Kita harus selalu mengingat ini, ya. Jangan sampai pikiran kita disimpangkan atau meleset atau disesatkan atau terfokus pada kegiatan organisasi yang dimotivasi kepentingan pribadi untuk keuntungan uang, materi, kehormatan, kebesaran, dan popularitas. Karenanya, kalau kita berdoa setiap pagi, doa puasa, menghampiri Tuhan, tidak mungkin Tuhan berdiam diri kalau kita salah. Tetapi masalahnya, apakah kita benar-benar serius mempersiapkan diri bangun pagi untuk menghampiri Tuhan? Ini tidak main-main. Kalau hanya menyelenggarakan kegiatan agama, liturgi dan hingar-bingar, penyelenggaraan pelayanan puji-pujian yang bagus, lalu jemaat merasa puas, minggu depan datang lagi, tetapi mereka tidak menjadi orang Kristen yang berkualitas. Untuk apa? Ya, anugerah yang Tuhan berikan itu tidak mengubah hidup kita, tetapi mengubah hubungan kita dengan Allah. Bohong kalau orang berkata, tenang, aman, kamu masuk surga. Sesat itu, ya. Format-format teologi semacam itu ada di pikiran banyak teolog. Dijawab di atas kertas, tetapi tidak digumuli di dalam kehidupan. Anugerah mengubah relasi kita dengan Allah, tetapi tidak mengubah hidup kita. Sudah terlalu rusak dunia ini. Tidak punya jam doa, mulutnya bocor, matanya genit, lalu tidak jujur, ya, lalu bisa masuk surga. Orang seperti ini sejatinya menghina Tuhan dan merendahkan surga. Jelas Alkitab berkata bahwa tidak ada yang najis yang masuk Yerusalem baru. Setiap kita punya persoalan, tapi jangan hanyut dengan problem-problem harian kita sampai kita tidak memperhatikan nilai diri di mata Tuhan. Jangan sampai kita lolos dari berbagai persoalan dunia fana, tapi tidak memikirkan persoalan kekal. Sebab tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak berubah. Jangan sombong. Kadang-kadang manusia itu kurang ajar. Seorang pengusaha stres, tidak bisa tidur berhari-hari karena mau dipanggil KPK. Padahal belum tentu juga nanti masuk penjara. Dipanggil KPK tidak bisa tidur. Mau dipanggil Tuhan, kok bisa nyenyak? Sadarkah kita bahwa setiap saat kita bisa dipanggil Tuhan? Kita berbuat dosa, tapi tidak membereskan dosa tersebut. Kok bisa tidur nyenyak? Ya, kalau tiap pagi kita doa, kita minta ampun, doa puasa minta ampun, kita bisa tidur nyenyak. Kapan saja Tuhan panggil, kita sudah siap. Tidak ada hari depan baik di kekekalan kalau kita masih berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar step by step, ya. Takut akan Allah. Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita takut berbuat dosa. Kalau hubungan interaksi antar manusia tidak sedikit dan pada umumnya makin akrab, makin kurang hormat. Tapi beda kalau hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, makin dekat dengan Tuhan, kita makin takut berbuat dosa. Yang kedua,
Makin kita dekat Tuhan, makin kita membuktikan bahwa yang kita butuhkan ternyata hanya Tuhan. Ketergantungan jiwa kita hanya terhadap Allah saja, ya. Dan pasti orang seperti ini tidak terikat lagi dengan percintaan dunia. Kalau kita dekat melekat dengan Tuhan, makin takut, makin gentar akan Allah, dan kita makin bisa merasakan bahwa hanya Dia yang kita butuhkan. Tidak mungkin kita berkhianat. Harus sampai pada kawasan atau wilayah perasaan yang disentuh Tuhan, dan kita menemukan ternyata Dia kekasih jiwa kita. Orang kaya yang ditulis di Lukas 16 berkata, "Aku butuh air." Ini bukan air mineral. Di sini, air menunjuk Allah sendiri, yaitu air kehidupan. Jangan menunggu meninggal dunia baru menyadari bahwa Dialah satu-satunya yang kita butuhkan. Memang, kalau masih muda, apalagi banyak kesenangan, banyak kekayaan, banyak hiburan, punya pangkat, gelar, popularitas, mata kehausannya tertutup. Pintu kehausannya tertutup. Tapi kalau kita membukanya, maka kita bisa mencapai pengalaman adikodrati, supranatural, di luar pikiran, sampai kesadaran bahwa roh kita hanya membutuhkan Allah dalam hidup ini. Saudara-saudara, ini bukan omong kosong. Setiap kita harus alami ini. Banyak orang percaya yang belum sampai batas itu karena mereka dibelenggu dengan banyak kesenangan dunia, belum jadi kekasih Tuhan yang baik. Ini bukan sekedar kegiatan agama, ya, yang membuat orang ke gereja, nyanyi-nyanyi, lalu pulang. Ini adalah sekolah kehidupan. Harus meluluskan orang-orang yang unggul di mata Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.